kebijakan seperti apa yang kiranya dapat menyoal perlindungan anak ini? Gitu. Ya. Apakah terlalu cepat saya membacanya, Pak? Perlu diulangkan? Nanti diinterupsi aja kalau saya lupa. Oke, baik. Ya. Yang terakhir dulu kebijakannya memang harus dirombak. Kebijakan harus dirombak. Kita punya Kementerian Sosial yang sangat mulia. Itu Kementerian Sosial itu Kementerian Kedermawanan Negara, karena ngurus bansos, karena dia harus dermawan. Tapi juga seharusnya kuat juga di bidang ini. Di bidang ini juga kuat, dan mereka sangat berusaha, Kemsos sangat berusaha untuk kuat memperbaiki perilaku orang tua di dalam mengasuh anak. Harus dirubah. Di dalam bahan itu ada tulisan tentang minimum ada 3 undang-undang yang membahas tentang anak, pengasuhan anak dan perlindungan anak. 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, pasal 49 menyatakan tentang perilaku orang tua yang buruk dicabut kuasa asuhnya. Itu menunjukkan negara ingin melindungi. Tapi kelemahannya, pasal itu tidak mengatur proses pencabutannya. Kewenangan asesmen oleh pekerja sosial tidak dicantumkan di situ. Ini negara, jadi nggak bisa hanya 1 pasal begitu. 2, Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 79. Di situ juga mengatur tentang pengasuhan anak, tentang perlindungan anak. Ya, sayangnya, proses untuk mendapatkan badan baru, lembaga baru, atau pengasuh baru, itu tidak dijelaskan dengan baik. Norma struktur prosesnya tidak bagus. Kalau pakai rumusnya UNICEF gitu, System Building Approach, maka ada rumus norma struktur proses. Undang-undang itu, nah itu yang tidak bagus, itu yang jadi tantangan kita ke depan. 3, Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur itu pengasuhan, perwalian, pengangkatan, tapi dipisah-pisah. Seharusnya tidak dipisah. Pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak itu satu sistem, itu nggak boleh dipisah. Jadi wali anak ya itu mengasuh anak, mengangkat anak itu mengasuh anak ya itu mengasuh, pengasuhan itu satu sistem. Kita masih terpisah-pisah. Maka PP-nya pun terpisah-pisah. Ada PP pengasuhan, ada PP 54 tahun 97 tentang pengasuhan anak, tentang pengangkatan anak. Wah, PP-nya pun terpisah-pisah. Konsepnya satu, tapi dipisah-pisah. Itu tantangan kita. Mudah-mudahan para policy maker kita dapat hidayah untuk itu ya. Kita harus perbaiki. Itu tantangan kita ke depan. Ya, kebijakan harus hukum dan kebijakan yang harus dirubah. Itu tantangan. Dan sudah ada RUU pengasuhan anak, dan itu lebih lengkap walaupun belum sempurna. RUU itu target kami tahun 2022. Ya, itu ketika kami mengungkap tahun 2022 itu harus diperjuangkan menjadi undang-undang, kami tidak menduga akan ada pandemik corona ini. Entah ini setelah corona ini apakah bisa tahun 2022 bisa tercapai karena target kami itu. Itu kebijakan, jadi harus dirubah di situ. Kebijakan lokal bisakah konseling anak dan orang tua kuat diselenggarakan oleh kabupaten kota? Kalau dalam KLA itu pertanyaan tentang adakah Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, termasuk LK3 oleh Dinsos, termasuk BKB, itu dipertanyakan dalam indikator KLA. Jadi negara sudah berbuat mulia bikin BKB, berbuat mulia bikin LK3, berbuat mulia bikin Puspaga. Pertanyaannya, apakah kemuliaan kebijakan yang mulia ini sudah diterapkan di daerah dengan baik? Karena ini dibutuhkan oleh anak-anak dan orang tua. Sebagian besar orang tua tidak jahat. Ya,
tapi orang tua sering bingung cara mengasuh anak, itu butuh bantuan.